Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya memenuhi tugas multimedia pembelajaran akan mereview jurnal yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Berbasis Multimedia Interaktif Terintegrasi dengan LKS Pokok Bahasan Hukum Newton tentang Gerak, kelas 10 SMA MA. Yang dalam hal ini menggunakan jurnal Inquiry dengan volume 4, nomor 1, serta halamannya 152 sampai 162 yang ber-ISSN 22527893. Tahunnya terbit pada 2015 dengan penulis dari jurnal ini yakni Rohmani, Wida Sunarno, serta Sukarmin. Kemudian reviewer saya sendiri, Karisma Diastuti, dengan tanggal reviewer 24 Maret 2021. Pada jurnal ini, materi yang digunakan merupakan materi pembelajaran yang berbasis teknologi, informasi, serta komunikasi, yang dalam hal ini sudah banyak dikembangkan oleh para pengembang dari dunia pendidikan. Salah satunya adalah pembelajaran dengan menggunakan media ajar dengan berbasis multimedia. Multimedia diartikan sebagai pemanfaatan komputer untuk menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak yang dalam hal ini video dan animasi dengan menggunakan link dan perangkat atau tool yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, dapat berinteraksi, dan dapat berkomunikasi dengan mudah. Nah, salah satu bentuk penerapan teknologi pembelajaran yang paling marak adalah pembelajaran yang berbasis multimedia. Menurut Bambang Warsito, fungsi dari multimedia sendiri dalam segi pendidikan dibagi menjadi 7 fungsi, yakni diantaranya ada sebagai gudang ilmu, sebagai alat bantu pembelajaran, sebagai fasilitas pendidikan, sebagai standar kompetensi, sebagai penunjang administrasi, sebagai alat manajemen sekolah, dan fungsi yang terakhir merupakan sebagai infrastruktur pendidikan. Sedangkan jika dibandingkan dengan pembelajaran saat ini sebelum masa pandemi, yakni pembelajaran secara konvensional yang merupakan pembelajaran yang banyak diterapkan di sekolah saat ini, yang dinilai tidak menarik dan tidak relevan bagi siswa. Disebabkan karena guru dijadikan aktor utama dalam proses pembelajaran, sehingga siswa tidak berperan aktif. Kemudian, program yang dipakai dalam jurnal ini adalah metode penelitian dan pengembangan atau Research and Development, R&D. Pengertian penelitian dan pengembangan menurut Sukma Dinata pada tahun 2006, halaman 164 adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan tentunya. Nah, produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah media pembelajaran fisika yang berbasis multimedia interaktif terintegrasi dengan lembar kerja siswa dengan pokok bahasan hukum Newton tentang gerak yang dibuat dengan menggunakan software Adobe Flash dan XML. Nah, sekarang kita mengarah pada prosedur pengembangan dari jurnal yang direview. Pada jurnal ini, prosedur pengembangannya dibagi menjadi 9 tahap. Tahap yang pertama merupakan tahap temuan potensi dan masalah. Nah, pada tahap temuan potensi dan masalah diperoleh dari observasi lapangan dan angket yang diberikan kepada siswa dan guru fisika kelas 10 di SMA Negeri 3 Sukoharjo. Kemudian, untuk tahap yang kedua ini adalah tahap pengumpulan informasi. Tahap pengumpulan informasi diperoleh dari data tentang fasilitas yang dimiliki sekolah serta para siswanya, kemampuan guru dan siswa dalam menggunakan teknologi, serta kesulitan siswa dalam penguasaan materi yang diajarkan. Untuk tahap prosedur pengembangan yang ketiga, yakni tahap desain produk.
tahap desain produk ini meliputi dua tahap ya. Yang pertama ada tahap perencanaan. Nah, dalam tahap perencanaan, bentuk media yang dikembangkan adalah media pembelajaran fisika yang dikemas dalam keping CD yang dapat dioperasikan dalam PC atau personal komputer. Tahap ini meliputi perencanaan template, perencanaan penyajian materi, serta perencanaan menu akses dalam media. Kemudian, tahap desain produk yang kedua adalah tahap pengembangan. Nah, pada tahap ini yang dilakukan adalah membuat media pembelajaran yang berbasis multimedia interaktif sesuai dengan storyboard yang telah dibuat pada tahap perancangan. Untuk tahap selanjutnya, yakni tahap validasi desain. Validasi dilakukan oleh validator untuk menilai kelayakan sebelum diuji coba dalam lapangan skala besar. Nah, proses validasi ini ada 3 proses. Yang pertama meliputi validasi produk media oleh ahli materi, yang kedua validasi desain media oleh ahli media, serta yang terakhir validasi oleh ahli praktisi dan teman sejawat. Kemudian untuk tahap perbaikan desain, ini merupakan tahap yang kelima. Pada tahap ini, tahap perbaikan desain didasarkan pada hasil dari validasi desain. Jadi, tahap perbaikan desain ini setelah melakukan validasi desain. Kemudian, tahap yang keenam adalah tahap uji coba produk. Nah, tahap uji coba produk dilakukan kepada 10 siswa kelas 10-9 SMA Negeri 1 Sukoharjo. Pemilihan subjek uji coba produk dilakukan pada siswa yang memiliki akademis tinggi, sedang, dan rendah. Jadi semuanya sama rata mendapatkan uji coba produk. Kemudian, tujuan dari uji coba produk ini adalah untuk mengumpulkan informasi dan keterbacaan dari produk yang dikembangkan. Informasi yang diperoleh dari uji coba pemakaian kemudian digunakan untuk penyempurnaan produk. Untuk selanjutnya yakni tahap revisi produk. Revisi produk dilakukan pada materi-materi tertentu yang tidak bertentangan dengan hasil validasi dari ahli. Selanjutnya, tahap uji coba pemakaian. Tahap ini dilakukan kepada siswa kelas 10-10 SMA Negeri 3 Sukoharjo dengan jumlah siswa 33 orang, di mana uji coba pemakaian ini dilakukan di ruang laboratorium komputer sekolah dengan mengikuti rancangan pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya. Nah, prosedur pengembangan ini memiliki tahap akhir. Tahap akhirnya yakni tahap revisi produk akhir. Tahap ini didasarkan dari saran dan masukan yang diperoleh dari uji coba dan pemakaian yang dilakukan di SMA Negeri 3 Sukoharjo kelas 10-10, di mana meliputi kejelasan paduan penggunaan media dan lembar kerja siswa, pemberian nomor pada lembar kerja siswa, dan beberapa pembenaran pada penulisan naskah soal yang disertai dengan gambar-gambar. Di dalam jurnal ini tentunya terdapat kelebihan dan juga kekurangan. Yang dalam hal ini, dari review jurnal yang telah saya lakukan, memiliki kelebihan bahasa yang digunakan oleh penulis lugas serta mudah dipahami. Kemudian, analisis yang dipaparkan oleh penulis sangat detail, tidak menimbulkan kerancuan dalam proses pemahamannya. Kemudian, pemaparan data menggunakan tabel dan gambar sehingga mudah dipahami. Dan yang terakhir, metode yang digunakan oleh penulis tepat sasaran sehingga mudah diaplikasikan dalam lapangan kerja. Untuk pembahasan kita yang terakhir yakni tentang kekurangan dari jurnal yang kita review, yakni metode yang digunakan tidak memiliki terbitan versi online atau daring. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.